KM Liberty ternyata tenggelam di lokasi KRI Nanggala 402. Ini kisah mistis Laut Bali Utara. Kapal motor Liberty 1 tenggelam di perairan utara Bali akibat dihantam badai. Hingga Rabu 27 Oktober 2021, 9 anak buah kapal masih dalam pencarian tim SAR gabungan. 9 ABK yang hilang yakni Dwi Harmianto, Mualim 1, Khairul Huda, Mualim 2, Rizky Aditama, Masinis 2, Jerry Jeffrey Jurumudi, Sebastian Saga Juru Minyak, Rivaldi Rafli M Juru Minyak, Mateis Mauniteo Serang, Petrus Rumah Lewang, OPT Crane, dan Hadik Zain Koki. Sementara 6 orang yang selamat diantaranya Jakobus Wolonteri, Nahkoda, David Makatita, Masinis 3, Arif Budi Ruhul L, Jurumudi, Muhammad Jufri, Jurumudi, Hali Kiuk, Juru Minyak, dan Muhammad Ali, KKM. Upaya pencarian hari ini dihentikan jam 18.00 WITA tadi dan dilanjutkan besok pagi, kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, GD Darmada. Di sisi lain, lokasi tenggelamnya KM Liberty 1 di perairan Bali Utara ternyata berdekatan dengan hilangnya KRI Nanggala 402 yang menewaskan 53 awaknya pada Minggu 25 April 2021. Diketahui lokasi tersebut terdapat kawah yang berada di kedalaman 839 meter dengan diameter kurang lebih 38 meter. Kawah tersebut mempunyai kedalaman 10 hingga 15 meter. Tenggelamnya KM Liberty dan hilangnya KRI Nanggala memunculkan kembali cerita rakyat dan mitos kisah mistis Laut Bali Utara yang masih menjadi urban legend hingga saat ini. Diketahui Laut Bali Utara dikenal juga sebagai batas pemisah Pulau Jawa dan Bali. Dalam cerita rakyat disebutkan bahwa Pulau Jawa dengan Pulau Bali merupakan teritorial satu kesatuan dan tidak terpisah seperti saat ini. Dengan terpisahnya antara kedua pulau ini, maka di antara pemisah itu disebut Selat Bali. Diungkapkan cerita tersebut, daerah Selat Bali adalah tempat keramat karena merupakan tatanan daerah tempat suci, yaitu adanya Pura Segara Rupek, di mana Pura Segara Rupek berada tepat di ujung hidung Pulau Bali, yang merupakan daerah teritorial Kabupaten Buleleng. Bahkan di daerah ini setiap tahun diadakan upacara dan upacara pakelem yang disebut dengan Sarana Banten, Dirgayu Sabumi, dan Tawur Gentu pada hari suci Anggara Selasa, Umanis Wuku Uye. Dosen Universitas Uwarmadewa Denpasar, Iketut Sudiarta mengatakan, Laut Utara Bali merupakan perairan transisi antara paparan Sunda yang terkenal dangkal dan paparan Sahul yang dalam dan dasar laut yang turun curam atau palung. Perairan Bali Utara merupakan bagian palung Bali Flores karena palung itu menyambung dari Bali, Lombok hingga Flores. Kedalamannya sekitar 700 sampai 900 meter, Lombok sampai 1,3 km dan makin ke timur makin dalam, ujar Sudiarta beberapa waktu lalu. Kedalaman laut itu menjadikan TNI memilih perairan yang terletak di utara Buleleng itu sebagai lokasi latihan bagi alutsista milik TNI AL terutama kapal selam. Menurut Sudiarta, sudah lama TNI AL memblok wilayah itu sebagai daerah latihan kapal selam lama termasuk Nanggala 402 dan kapal selam baru Alugoro. Mulai dari Banyuwangi sampai utara Singaraja memang sudah lama ditetapkan sebagai daerah latihan TNI AL, ungkap dosen ilmu kelautan dan perikanan itu. Dia memaparkan arus di Laut Utara Bali masuk dalam perlintasan arus Arlindo, arus lintas Indonesia. Arus ini berasal dari Samudra Pasifik yang bergerak menuju Samudra Hindia. Arus Arlindo menghasilkan fenomena downwelling atau arus yang bergerak dari permukaan menuju ke dasar perairan dapat sangat membahayakan, khususnya bagi aktivitas penyelaman termasuk kapal selam. Arus itu membawa apapun ke bawah atau dasar perairan, tutup Sudiarta. Akibat dihantam badai, kapal kargo KM Liberty 1 tenggelam di Laut Utara Bali pada 23 Oktober 2021 sekitar pukul 22:07 WITA. Peristiwa tenggelamnya kapal KM Liberty 1 dilaporkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar. Peristiwa tenggelamnya kapal KM Liberty 1 dilaporkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar. Basarnas yang mendapat laporan kemudian melakukan pencarian terhadap 9 orang ABK KM Liberty 1 yang masih hilang pada Selasa pagi 26 Oktober 2021 pagi. Pencarian dilakukan dengan pengerahan kapal negara SAR Arjuna 229 dengan 17 orang ABK dan 5 orang tim rescue. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, GD Darmada,
menjelaskan bahwa KM Liberty 1 dilaporkan lepas sandar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Jumat 22 Oktober 2021 pukul 00:07 WIB dini hari menuju Rio Flores, NTT. Pada Sabtu 23 Oktober pukul 22:07 WITA, kapal yang berjenis kargo ini tenggelam karena dihantam badai di perairan utara Bali. Ujarnya dalam keterangan resminya semalam. Sebelumnya KM Liberty 1 sempat merubah haluan dari timur menuju barat, sayangnya kapal dalam posisi miring. Seluruh kru kapal kemudian loncat dan menyelamatkan diri menggunakan life jacket dan melepaskan 2 buah liverat ke laut. Pada hari Senin 25 Oktober 2021 pukul 12:20 WITA LCT di Pasena 2 rute Jakarta menuju Banete, Sumba Barat menyelamatkan liverat KM Liberty 1 dengan 6 orang, ibunya. LCT de Pasena 2 kemudian melakukan pencarian di sekitar liverat yang ditemukan. Setelah melakukan pencarian selama 6 jam di lokasi tenggelamnya KM Liberty 1 pukul 18:00 WITA, kapal negara Arjuna 229 menghentikan sementara upaya pencarian dan kemudian sandar di Pulau Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Upaya pencarian akan dilanjutkan kembali besok pagi sesuai dengan rencana operasi pencarian dan pertolongan yang telah ditentukan. Berikut data 6 orang ABK yang selamat. Jacobus Voluntary, Nahkoda; David Makatita, Masinis 3; Arif Budi Ruhul L, Juru Mudi; Muhammad Jufri, Juru Budi; Hanli Kyuk, Juru Minyak, dan Muhammad Ali, KKM. Sementara 9 orang yang masih dalam upaya pencarian antara lain Dwi Harmianto, Mualim 1, Khairil Huda, Mualim 2, Rizky Aditama, Masinis 2, Jeffrey, Juru Mudi, Sebastian Saga, Juru Minyak, Rivaldi Refli M, Juru Minyak, Mateus Mauniteo, Serang, Petrus Romah Lewang, OPT Keren, dan Hadiksen sebagai koki. Sebanyak 9 anak buah kapal ABK KM Liberty 1 belum ditemukan. Kapal tersebut dihantam badai dan tenggelam di perairan utara Bali. Jacobus Voluntary, nahkoda kapal yang selamat, sempat mengisahkan detik-detik musibah mengerikan itu kepada kantor SAR Bali. Setelah saya tanya kapten kapal, memang kejadiannya begitu cepat, kata Kepala Kantor SAR Denpasar Gede Darmada, Rabu 27 Oktober 2021. Dari cerita Jacobus, Darmada menuturkan KM Liberty 1 melintasi perairan utara Bali pada Sabtu 23 Oktober 2021 malam. Kapal jenis kargo itu tengah dalam perjalanan menuju Flores, NTT. Sekitar pukul 22:07 WITA, datang gelombang besar disertai badai menghantam lambung kapal. Jarak pandang kapal malam itu terbatas hanya 2 hingga 3 meter. Sadar kapalnya dalam ancaman bahaya, Jacobus mencoba menghindari badai dengan manuver pindah haluan. Namun di saat bersamaan, gelombang dari samping menghantam hingga membuat kapal miring. Seluruh kru kapal langsung berusaha menyelamatkan diri. Sebagian lari ke arah liverat, sebagian lagi mengambil life jacket, ada juga yang mengambil benda mengapung, ujar Darmada. Jacobus yang saat itu panik juga tidak sempat menyalakan sinar SOS. Seluruh kru kapal meloncat sebelum akhirnya kapal tenggelam. Setelah 2 hari terapung di laut, Jacobus dan 5 ABK berhasil diselamatkan kapal LCT de Pasena 2. Setelah 2 hari terapung di laut, Jacobus dan 5 ABK berhasil diselamatkan kapal LCT di Pasena 2 yang melintas di sekitar lokasi. Senin 25 Oktober 2021 sekitar pukul 12:20 WITA. Sedangkan upaya pencarian 9 ABK hilang hingga kini belum membuahkan hasil. KN SAR Arjuna 229 saat ini masih di lokasi pencarian antara perairan Bali dan Sepeken. Hasil masih nihil, ujar Darmada.